Budidaya ikan nila sistem bioblok di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Budidaya ikan sistem bioblok didasarkan kepada aktivitas mikroba yang dapat memanfaatkan limbah amoniak. Dan pada saat yang sama, proses mikrobial tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas air dan mengurangi beban cemaran limbah budidaya ikan ke perairan sekitarnya. Bioblok adalah konsorsium mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, fungi, protozoa, partikel anorganik, zooplankton, fitoplankton, dan detritus. Fungsi bioblok adalah untuk mereduksi bahan organik dan anorganik dalam media pemeliharaan ikan, sehingga dapat menjaga kualitas air tetap ideal untuk ikan. Bioblok selain menjaga lingkungan air ideal, juga menjadi sumber pakan bagi ikan tertentu. Di film ini, kita akan melihat cara budidaya ikan nila dengan sistem bioblok. Persiapan wadah budidaya. Siapkan bak terpal dengan diameter 4-5 meter dengan tinggi 1 meter. Siapkan saluran pemasukan memakai peralon. Di tengah bawah bak terpal disediakan saringan pembuangan central drain. Paralon kontrol dan pembuangan air ada di luar bak. Persiapan media air. Masukkan air bersih dengan ketinggian air 90-100 cm ke dalam bak. Pasang batu aerasi dengan tekanan pengeluaran 10 liter udara per menit. Pada bak ukuran diameter 5 meter dipasang 9 titik batu aerasi. Bahan yang disiapkan antara lain garam krosok 1 kg per meter kubik air, kapur dolomit sebanyak 50 gram per meter kubik air, molase 100 ml per meter kubik air, dan probiotik sebanyak 10 ml per meter kubik air. Komposisi probiotik antara lain Bacillus subtilis, Bacillus megatherium, Bacillus polymixa, enzim amilase, selulase, dan protease. Larutkan garam dengan air. Masukkan ke dalam bak secara merata.
Larutkan kapur dengan air. Masukkan ke dalam bak. Larutkan molase dengan air dan aduk. Masukkan molase ke dalam bak secara merata. Buka dan larutkan probiotik dengan air. Masukkan probiotik ke dalam bak pemeliharaan. Media siap digunakan setelah 7 hari. Perlakuan pemasukan bahan. Benih ikan yang dimasukkan harus sehat secara fisik, berkualitas secara genetik, seragam, benih monoseks, dan dilakukan karantina sebelum ikan ditebar. Untuk pembesaran, benih ikan nila berukuran 8-10 cm dengan padat tebar 100 ekor per meter kubik. Penebaran benih hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi stres pada ikan. Kegiatan selama pemeliharaan 4 hari pertama, pemberian pakan dosis pakan 100% bobot biomas per hari. Dosis pakan hari kelima hingga panen adalah 3% hingga 2%. Pemberian pakan 2 kali sehari sesuai dosis atau satiasi. 4 hari setelah tebar ikan, periksa kepadatan vlog dengan tabung IMHOF. Bila air hijau yang menandakan dominan plankton tinggi, tambahkan molase dan probiotik. Dengan perhitungan, jumlah probiotik tambahan sama dengan jumlah pakan harian per 150 kali 100 ml. Jumlah molase tambahan sama dengan jumlah pakan harian per 150 dikali 100 ml. Untuk melihat vlog, ambil 1 liter air dan simpan 15 menit sampai mengendap. Aktivitas bakteri yang berasal dari probiotik dapat diamati dengan terbentuk lapisan tipis dan licin di dinding bak atau biofilm bak. Bila endapan lebih dari 50 ml pada IMHOF, pakan pelet dihentikan. Pakan dilanjut bila jumlah endapan vlog 30-50 ml. Panen dilakukan setelah pemeliharaan 3 bulan. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran konsumsi 4-5 ekor per kilogram. Ukuran panen 200-250 gram per ekor. Pemanenan bisa dilakukan dengan cara panen parsial, yaitu mengambil ikan dengan ukuran tertentu atau pasar, ikan dengan ukuran lebih kecil dipelihara kembali, atau dengan cara panen total dengan memanen seluruh ikan.
Aktivitas bakteri yang berasal dari probiotik dapat diamati dengan terbentuk lapisan tipis dan licin di dinding bak atau biofilm. Penyiapan benih ikan nila yang akan digunakan dikarantina selama minimal 7 hari sebelum digunakan. Selama masa karantina ini, benih diberi pakan 2 kali per hari secara satiasi. Penyiapan benih ikan nila yang akan digunakan dikarantina selama minimal 7 hari sebelum digunakan. Selama masa karantina ini, benih diberi pakan 2 kali per hari secara satiasi. Kadar oksigen telarut digunakan sebagai patokan bahwa media memerlukan tambahan molase. Kadar oksigen telarut digunakan sebagai patokan bahwa media memerlukan tambahan molase dan probiotik. Bila kadar DO media mendekati 3 mg per liter, diperlukan tambahan molase 200 ml dan probiotik 20 gram. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkatkan rasio C/N perairan yang selanjutnya. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkatkan rasio karbon dan nitrit perairan yang selanjutnya akan mengurangi nitrogen. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkat rasio karbon. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkatkan rasio karbon dan nitrit perairan yang selanjutnya akan mengurangi nitrogen anorganik perairan melalui pertumbuhan. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkatkan rasio karbon dan nitrit perairan yang selanjutnya akan mengurangi nitrogen anorganik perairan melalui pertumbuhan bakteri heterotrof dan diubah menjadi flock. Pemberian molase dan bakteri dapat meningkatkan rasio CN perairan yang selanjutnya akan mengurangi nitrogen anorganik perairan melalui pertumbuhan bakteri heterotrof dan diubah menjadi flock. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi alamat ini. Demikian informasi tentang budidaya ikan nila sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Demikian informasi tentang budidaya ikan nila sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Demikian informasi budidaya ikan nila sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Demikian informasi tentang budidaya ikan nila sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Fungsi bioflok adalah untuk mereduksi bahan organik dan anorganik dalam media pemeliharaan ikan, sehingga dapat menjaga kualitas air tetap, ideal untuk ikan. Penambahan molase dan probiotik dilakukan jika kadar oksigen mendekati 3 mg per liter. Penambahan dolomit hanya dilakukan jika terjadi guncangan pH air cenderung asam atau pH 5. Penambahan air dilakukan bila terjadi penguapan. Volume flok sebaiknya dipertahankan hingga 50 ml per liter.
Salah satu jenis ikan yang dapat memanfaatkan vlog adalah ikan nila. Vlog sebagai sebuah sistem ekologi dapat berperan langsung untuk ikan nila yang hidup dalam media yang sama. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan dalam mengembangkan vlog diduga akan sangat besar pengaruhnya dalam menunjang keberhasilan budidaya ikan nila. Salah satu jenis ikan yang dapat memanfaatkan vlog adalah ikan nila. Vlog sebagai sebuah sistem ekologi dapat berperan langsung untuk nila. Salah satu jenis ikan yang dapat memanfaatkan vlog adalah nila. Salah satu jenis ikan yang dapat memanfaatkan vlog adalah ikan nila. Vlog sebagai sebuah sistem ekologi dapat berperan langsung untuk ikan nila yang hidup dalam media yang sama. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan dalam mengembangkan vlog diduga akan sangat besar pengaruhnya dalam menunjang keberhasilan budidaya ikan nila. Budidaya ikan sistem biovlog didasarkan kepada aktivitas mikroba yang dapat memanfaatkan limbah amonia. Budidaya ikan sistem biovlog berdasarkan kepada aktivitas mikroba yang dapat memanfaatkan limbah amoniak. Dan pada saat yang sama, proses budidaya ikan sistem biovlog didasarkan kepada aktivitas mikroba yang dapat memanfaatkan limbah amoniak. Dan pada saat yang sama, proses mikrobial tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas air dan mengurangi beban cemaran limbah budidaya ikan perairan. Budidaya ikan sistem biovlog didasarkan kepada aktivitas mikroba yang dapat memanfaatkan limbah amoniak. Dan pada saat yang sama, proses mikrobial tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas air dan mengurangi beban cemaran limbah budidaya ikan ke perairan sekitarnya. Komunitas bakteri yang terakumulasi di dalam sistem aquaculture heterotropik. Komunitas bakteri yang terakumulasi di dalam sistem aquaculture heterotropik akan membentuk blok atau gumpalan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan untuk ikan. Salah satu jenis ikan yang dapat memakan komunitas mikrobial dalam biovlog adalah ikan nila. Teknologi biovlog dalam aquaculture adalah memadukan teknik pembentukan biovlog tersebut sebagai sumber pakan bagi ikan.